Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, langsung saja preview. Gua bikin preview terkait dengan EFL Carabao Cup Manchester United yang sempat menjadi juara ya 2 musim yang lalu. Ini akan kembali ke Carabao. Musim lalu musim yang nggak banget sih Manchester United, bahkan em, tersingkir ya kan di babak yang cukup awal jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kali ini mereka akan menghadapi Barnsley, di mana Barnsley saat ini berlaga di League One. League One ini ya stratanya di bawah Championship ya. Jadi eh, ya ini tim yang menurut gua apa ya, dari sisi strata saja di bawah dari Manchester United cukup jauh. Tapi apakah ini akan jaminan misalnya Manchester United akan dengan mudah atau seperti apa? Gua pikir tidak seperti itu. Kalau gue lihat di papan klasemen saat ini mereka ada di peringkat ke-7 ya, tiga kali menang, satu seri, 2 kali mereka kalah dengan 6 pertandingan yang sudah dilakukan sampai dengan gue bikin video ini. Barnsley, kalau lihat dari situ nampaknya memang tidak ada yang terlalu, tidak istimewa banget. Mereka telah mencetakkan 10 gol tapi telah kebobolan 9 gol. Jadi lini belakang dari Barnsley ini juga mengkhawatirkan. Di partai terakhir mereka ini kalah 3-0 menghadapi Stevenage. Nah, ini juga berarti mereka tandang ke Old Trafford ini tidak dalam situasi yang bagus ya. Barnsley ini. Sementara Manchester United sebaliknya ya, mereka tampil lebih baik dibandingkan dengan menghadapi Liverpool. Mereka bangkit dengan menang 3-0 menghadapi tuan rumah Southampton. Dan ya ini semoga juga bisa apa ya, memberikan momentum positif yang ditangkap oleh Manchester United sehingga ya dia bisa melangkah. Yang penting ini kan melangkah ke babak yang selanjutnya ya, ketika menghadapi musuh-musuh ataupun lawan-lawan tim lain di di kompetisi seperti FA Cup maupun juga Carabao ini. Manchester United musim lalu mereka tersingkir di ronde keempat ya, menghadapi Newcastle. Mereka kalah 0-3 di kandang sendiri, dan kali ini mereka akan menghadapi ya Barnsley. Dan menurut gua sih ya ini harusnya di atas kertas akan menjadi pertandingan yang seharusnya mudah bagi Manchester United. Tapi tentu saja tantangannya bukan hanya menghadapi Barnsley saja, tapi apa yang harus dilakukan oleh Manchester United, karena saat ini mereka bertanding ini kalau tidak salah kan di babak ketiga di turnamen ini. Mereka akan bertanding di babak ketiga, mereka akan menghadapi Barnsley. Ya, bagaimana Erik ten Hag ini mengatur jadwal ataupun komposisi dari Manchester United, karena menurut gue tantangannya ini justru lebih ke mengatur skuad ya. Dan ketika mengatur skuad itu yang dilihat adalah apa yang terjadi di pertandingan sebelumnya dan apa yang akan terjadi di pertandingan selanjutnya, di mana Manchester United setelah menghadapi Barnsley 4 hari kemudian, tepatnya di hari Ahad lagi ya, waktu Eropa di sini, mereka akan tandang ke London menghadapi Crystal Palace, tim yang musim lalu menghantam Manchester United cukup keras. Jadi menurut gua ya harus juga diperhatikan seperti itu, karena Erik ten Hag biasanya ya di semua kompetisi dia wajar dia ingin menang, selalu ingin menang, tapi cenderung dengan cara ya menurunkan tim utama begitu ya, sehingga peluang menang itu juga tetap ada. Namun kali ini ketika menghadapi Barnsley, menurut gua ya harus diatur nih komposisinya ya, terutama misalnya ketika menghadapi Southampton, ada beberapa pemain yang ternyata mengalami gangguan ya kan, seperti kayak Lisandro Martinez yang harus diganti, lalu juga Matthijs de Ligt ya kan, Noussair Mazraoui,
Dimana ketika gue bikin video ini itu masih belum jelas ya apa yang terjadi dengan pemain-pemain tersebut. Tapi kalau Matthijs de Ligt misalnya dia mengatakan kram ini berarti karena kelelahan otot ya, dan ini menurut gue berarti ya lelah, intinya seperti itu, dan ini harus diatur komposisinya. Oke, terkait dengan komposisi formasi, seperti apa kira-kira Manchester United ketika menghadapi Barnsley. Barnsley sendiri by the way ketika mereka kalah 3-0 menghadapi Stevenage, ini mereka bermain dengan formasi 4-1-4-1. Nah, ini menarik ya. 4-1-4-1 ini bukan formasi yang asing bagi Manchester United, di mana mereka punya kecenderungan sebenarnya ini untuk bermain direct dengan memanfaatkan atau menginginkan adanya pergerakan yang cair terutama di lini tengah. Tapi ada situasi yang bisa dimanfaatkan terutama serangan balik. Cuman ketika menghadapi Manchester United nampaknya kan serangan balik mungkin agak kecil ya peluangnya, karena mungkin possession akan lebih dipegang oleh Manchester United. Dari sini gue menilai bukan tidak mungkin formasi dari Barnsley ini akan lebih turun lagi ya. Mungkin mereka akan lebih banyak menempatkan pemain di daerah sendiri sih, feeling gue seperti itu. Barnsley sendiri kalau gue lihat ya, sebelum kalah 3-0 menghadapi Stevenage, mereka ini 3 kali menang dan sekali seri rekornya. Mereka sempat menghadapi Manchester United U21 di Football League Trophy. Ini menarik ya. Mereka kalah 2-3, di mana di pertandingan tersebut mereka sempat unggul 2-0 menghadapi Manchester United U21, tapi setelahnya di menit ke-80 ini ada pemain dari Manchester United yaitu adalah Jack Fletcher yang mencetak 2 gol, dan juga Ethan Ennis sempat mengecilkan situasi dulu 2-1 sebelum Jack Fletcher mencetak 2 gol dan akhirnya Manchester United menang 2-3. Jadi ini bukan situasi pertama bagi Barnsley menghadapi Manchester United. Oke, balik lagi ke komposisi dari skuad Manchester United yang akan diturunkan oleh Erik ten Hag ketika menghadapi Barnsley ini. Kira-kira siapa? Formasi menurut gue akan tetap sama ya. Manchester United akan bermain dengan 4-2-3-1. Itu pendekatan menurut gue yang juga dilakukan ketika menghadapi Southampton. Andre Onana menurut gue tetap akan diturunkan sebagai kiper di belakang ya. Ini juga sekaligus dalam rangka untuk meningkatkan rutinitas di lini belakang, termasuk juga kipernya. Oke, ada beberapa tentu saja menginginkan Altay Bayindir, tapi banyak yang menginginkan karena hanya ingin melihat itu saja. Gue kadang alasannya ingin melihat itu kan, gue pengen lihat. Nggak sih, menurut gue itu bukan alasan yang kuat sih. Apalagi melihat penampilan Andre Onana ketika menghadapi Southampton, menurut gue tampil solid di sana. Gue pikir Andre Onana ya. Lalu di kanan ya, dengan situasi Noser Mazraoui kemarin ya, gue harapkan sih Diogo Dalot mungkin bisa ditempatkan di bek kanan, lalu bek kiri bisa diberikan ke Harry Amas. Menurut gue ya, Harry Amas yang ikut preseason dengan Manchester United ini bisa diberi kesempatan di sana. Untuk bek tengah, dengan situasi dengan Matthijs de Ligt yang kram, lalu juga Lisandro Martinez yang harus ditarik di menit-menit akhir ketika menghadapi Southampton, Jonny Evans serta Harry Maguire menurut gue bisa diturunkan di sana ya. Lalu untuk posisi gelandang, gue menilai bahwa Casemiro bisa diberi kesempatan ya di sana. Casemiro tampil lumayan ketika menghadapi Southampton. Gue harapkan dia bisa memperbaiki penampilannya. Jadi Casemiro di sana berduet dengan Kobbie Mainoo sih, menurut gue akan dikembalikan ke sana, dengan Ugarte akan diberi kesempatan di babak kedua. Kenapa? Ya jangan langsung digaspol ya, menurut gue nih harus pelan-pelan dulu Ugarte ya kan. Dia memang tampil dengan menit bermain yang cukup tinggi dengan tim nasional Uruguay, tapi situasinya berbeda dengan Manchester United ini. Banyak hal baru ya jika dibandingkan dengan tim nasional Uruguay yang nampaknya lebih akrab bagi Ugarte, sehingga Ugarte akan diturunkan di babak kedua. Tapi gue lebih memilih Casemiro dengan Kobbie Mainoo. Lalu di sektor gelandang serang nih ya, di kiri gue harapkan Garnacho bisa diberikan menit bermain dari awal ya. Ketika menghadapi Southampton dia tampil bagus di sana, tapi ketika menghadapi Liverpool nampaknya belum tepat dia diberikan menit dari awal. Tapi menghadapi Barnsley menurut gue bisa diberi kesempatan dia bermain dari awal ya.
Garnacho. Lalu gue melihat Bruno Fernandes tetap diberikan tempat di sana di sektor tengah. Dan di sektor sebelah kanan gue menilai Anthony mungkin bisa diberi kesempatan dengan berharap bahwa oke, ini musim pembuktian dan menghadapi tim dengan level seperti Barnsley ini untuk bisa ya dilihat seberapa apa ya katakanlah ya, seberapa perbaikan dari penampilan Anthony jika dibandingkan dengan musim lalu. Tentu saja ketika Garnacho ataupun juga Anthony tidak bermain maksimal, ada pemain seperti Amad Diallo ataupun juga Marcus Rashford yang dalam form bagus menurut gue. Ketika menghadapi Southampton dia tampil cukup bagus di sana, tampil cukup rajin, tampil mengancam juga tuh bisa diturunkan. Dan untuk penyerang depan sih menurut gue ya Joshua Zirkzee kembali diberi kesempatan ya untuk bisa ya semakin beradaptasi lah dengan permainan Manchester United di atas lapangan. Di atas kertas menghadapi Barnsley menurut gue ini kesempatan bagus bagi Manchester United untuk menyambung kemenangan dari Southampton sekaligus juga memupuk karakter serta mental ya. Semoga situasi lebih positif, tapi ini semua harus dilakukan dulu di atas lapangan dengan bermain bagus, bisa mengontrol pertandingan, mendominasi, serta memenangkan, itu yang paling penting. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.